Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar kelas 10-6? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua Ya kelas tolong Pak. dipimpin. Fahri, tolong dipimpin doa dulu, Fahri. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Kita mulai dari Cahya Sanjaya Amarsuta, Hadir Pak. Fahri Aulia, Hadir Pak. Usep Wawan Setiawan. Hadir Pak. Ya, Alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Sebelumnya, Bapak mau bertanya, apa kalian masih ingat pembahasan minggu lalu tentang teks anekdot? Ada yang masih ingat pengertian teks anekdot? Lupa Pak. Ada Pak anekdot cerita jenaka ya? Ya, sejenis itu. Lengkapnya, Oke. lengkapnya apa? Pengertian lengkapnya. Kurang tahu Pak. Usep, tahu nggak pengertian teks anekdot? Saya kemarin nggak masuk Pak. Wah itu, makanya harus masuk ya. Jangan keseringan nggak masuk ya. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang biasanya mengandung unsur humor atau ironi. Anekdot sering menggambarkan suatu kejadian atau situasi yang lucu atau menarik dalam kehidupan sehari-hari, yang tujuannya itu untuk membuat orang tertawa atau setidaknya tersenyum. Ada yang tahu contoh teks anekdot itu seperti apa? Yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nggak tahu Pak. Padahal Belum kita tahu sering nonton Pak. stand up comedy tahu. Oh iya Pak, tahu. Nah itu salah satu Tahu Pak, contohnya. tahu. Oh itu Hmm, contohnya ya. iya. Ya sekarang kita ini ya lanjut materi berikutnya tentang cerita rakyat. Adapun tujuan pembelajaran cerita rakyat ini kalian untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik secara lisan maupun tulis. Terus untuk dapat menceritakan kembali isi cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca. Tolong slide selanjutnya, Hari. Sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah dengar cerita rakyat nggak? Atau tahu itu? Arti cerita rakyat itu apa? Menurut pengertian kalian sendiri. Usep, tahu nggak Usep? Cerita yang menghidupkan tentang ceritanya rakyat atau daerah-daerah tertentu Pak. Lebih spesifiknya lagi? Cerita orang zaman dahulu Pak. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Cerita rakyat itu merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap bangsa dan mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam dan mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh bangsa itu masing-masing. Cerita rakyat atau cerita dari zaman dahulu yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat. Berarti cerita rakyat itu sudah ada dari zaman dulu setiap turun-temurun ya, yang disampaikan secara lisan.
dan itu tidak dalam bentuk tulisan. Ciri-ciri cerita rakyat yang pertama itu bersifat lisan, artinya dituturkan itu turun-temurun dalam ucapan-ucapan seperti itu ya, tidak ada dalam tulisannya, dan bentuk dan isinya bersifat statis, artinya statis itu tidak berubah. Jadi isinya itu tetap dari dulu sampai sekarang, tidak ada penambahan atau pengurangan. Yang C bersifat anonim, tanpa pengarang. Cerita rakyat itu tidak diketahui siapa pengarangnya, dan itu sudah ada dari sejak lama ya, tanpa kita mengetahui siapa pengarangnya. Kemudian mencerminkan aturan-aturan itu. Dalam cerita rakyat itu biasanya terdapat pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita ambil tentang aturan-aturan atau norma-norma dalam kehidupan yang dapat kita pelajari dan diterapkan untuk kehidupan kita sendiri atau bersama. Bersifat komunal atau milik bersama. Jadi cerita rakyat ini dia itu tidak ada yang mengakui siapa yang menulisnya atau mengarangnya, dan tidak bisa diakui oleh pribadi. Bersifat bersama, artinya cerita rakyat ini milik bersama, tidak ada yang bisa mengakui itu milik dia gitu. Yang terakhir bersifat istana sentris atau cerita bersekitar seputar kerajaan. Jadi cerita rakyat itu pada umumnya bercerita tentang ke apa tentang sejarah kerajaan begitu, seperti pangeran, permaisuri, ratu-ratu, atau peperangan di zaman kerajaan. Slide selanjutnya. Adapun jenis-jenis dari cerita rakyat, yang pertama adalah dongeng, yaitu cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Ada yang bisa mencontohkan dongeng itu seperti apa? Cahaya, pernah mendengar dongeng Cahaya? Kenapa Contohnya seperti apa? si kancil bukan sih Pak? Dongeng itu bukan ya? Bagaimana? Si kancil bukan termasuk nggak Pak? Kalau kancil itu termasuk fabel ya, cerita tentang Fabel hewan. ya? Oh, Hmm, nggak tahu Pak. nggak tahu ya. Atau Fahri, pernah dengar dongeng Fahri? Kenapa? Dongeng apa contohnya? Apa ya Pak? Saya kalau didongengin tidur Pak. Pernah dengar ini nggak? Tangkuban Perahu, cerita Tangkuban Perahu. Pernah Pak? Tang- Kenapa? itu salah satu Pernah, contoh. Pak. Itu salah satu contohnya ya, contoh dongeng. Oh, Oh, Legenda yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah asal suatu tempat dan daerah. Terus myth atau mitos yaitu cerita rakyat yang banyak mengandung unsur-unsur ajaib ditokohi oleh dewa, roh halus atau peri. Nah, mitos ini contohnya seperti cerita-cerita Romawi begitu ya, seperti Hercules. Terus kita juga ada seperti Ramayana, Mahabharata begitu ya. Pernah dengar cerita Mahabharata? kenapa? Sep, itu Pernah, biasanya ada Pak. di dalamnya. Yang kemudian ada fabel. Fabel itu dongeng yang pelakunya binatang ya. Tadi yang seperti dicontohkan Amar ya, yang si kancil itu termasuknya fabel. Fabel ini biasanya menceritakan tentang apa keseharian binatang begitu, seolah-olah berperilaku seperti manusia. Jadi di binatang itu bisa berbicara, mempunyai perasaan. Yang terakhir hikayat.
Hikayat adalah karya sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat terkaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi hikayat ini contohnya seperti karya-karya sastra Melayu lama ya. Lanjutnya Pak Ri. Nah ini contoh-contoh cerita rakyat dari Indonesia. Ada Jaka Tingkir dari Jawa Tengah, Nyi Calon Arang dari Bali, Daun Talas dan Seruling Ajaib dari Aceh, Pembalasan Bangsa Cacing dari Kalimantan, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, Asal Mula Banyuwangi dari Jawa Timur, Ratu Laut Selatan dari Jawa Tengah, Tangkuban Perahu Jawa Barat, Malin Kundang Sumatera Barat. Dari sekian contoh ini ada yang pernah kalian baca atau dengar? Ada Pak Yang mana Cahaya? di buku Enggak, maksudnya sama dari di TV. contoh yang ada ini. Pernah kalian Kenapa tuh lihat? Pak? Pernah kalian baca nggak? Dari sekian contoh yang ada ini. Paling Malin Kundang itu Pak di TV Pak. Malin Kundang ya. Bisa diceritakan sedikit sinopsisnya? Untuk Malin Kundang itu dia anak yang durhaka pada orang tuanya. Ketika sukses dia tidak mau mengakui orang tuanya, lalu di apa namanya itu Pak? Diazab Ya. sama orang tuanya untuk jadi batu. Oh iya. Kalau cerita ini Tangkuban Perahu, pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Kenapa? Coba Usep, sinopsisnya cerita Tangkuban Perahu seperti apa? Ceritanya kalau yang saya tahu, Pak, anaknya yang sudah dewasa itu suka sama ibunya Hmm. dan Lalu akhirnya dikutuk. dikutuk, Begitu. Dikutuk sama ibunya. bukan dikutuk ya, diusir. Oh, diusir. Iya, Pak, betul. Kalau yang dikutuk itu tadi yang Malin Kundang. Oh, Hmm. iya, iya. Terus ada lagi yang pernah dilihat atau dibaca? Domba. Nggak ada ya. Sepertinya Nggak kalian ada, perlu Pak. refleksi banyak ya tentang cerita rakyat agar lebih banyak tahu lagi tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia. Nah, di WA Group sudah saya kirim ya link video sama ini salah satu contoh dari cerita rakyat. Kalian bisa menonton dan membaca salah satu contoh dari cerita rakyat yang ada di WA Group itu. Kemudian nanti kalian cari tahu ya apa peristiwa yang terjadi dalam cerita rakyat tersebut. Terus bagaimana strukturnya, abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda pada cerita tersebut. Ini tugas kelompok ya. Terus cari arti ya pada istilah yang ditemukan. Yang saya kirim di WA Group itu untuk tugas kelompok. Pak. Kalian kan ada Berikut berapa orang nih? Satu kelas. 38, 30. Pak. Dan nanti dibagi aja. Dibagi 6 kelompok ya. Oke, Pak. Baik, Bagiannya Pak. akan ke ketua kelas. Untuk tugas pribadinya, kalian cari cerita rakyat dari daerah masing-masing. Kemudian buat sinopsisnya,
Dan nanti dicari ya makna-makna atau hal-hal yang positif yang bisa diambil dari cerita tersebut. Untuk tugas kelompok saya kasih waktu 2 minggu ya. Kalau tugas pribadi Baik, Pak. Ya. di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan dari cerita rakyat ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Cukup, Pak. Sudah jelas semua? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Oh iya, saya juga telah mengirimkan tuh bentuk contoh salah satu bentuk hikayat ya dalam bentuk lagu. Hikayat digubah dalam bentuk lagu. Nah, itu sudah saya kirimkan di WA juga ya. Nanti kalian bisa lihat contohnya itu linknya telah ini terhubung ke YouTube ya. Nanti lihat di YouTube. Ya, untuk selanjutnya saya rasa sudah cukup ya untuk pelajaran tentang cerita rakyat. Terima kasih atas partisipasi Baik, Pak. kalian. Ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas? Jelas, Pak. Nggak ada. Jelas ya. Ya, Cukup semoga dulu, pembelajaran Pak. hari ini bermanfaat. Min. Kalian bisa menambah wawasan ya terkait dengan kehidupan Amin. sehari-hari kalian. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.